bergegas-gegaslah kamu untuk amal soleh. Jangan wala tusawif, jangan menunda-nunda. Oh ya, nanti akan saya lakukan. Jangan, sudah. Kalau itu sesuatu yang bagus, lakukan sudah. Jangan ditunda-tunda. Fa inna taswifa syarrun, yang suka nunda itu sesuatu yang buruk. Ya nanti akan saya kerjakan. Jangan. Kalau punya sekarang, lakukan. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ketika dilantik sebagai pemimpin saat itu, kira-kira solat zuhur, setelah saya solat zuhur, dia pulang capek, dia mau istirahat. Salah satu anaknya mengatakan, ya abati, wahai ayahanda, kapan mulai melaksanakan tugas? InsyaAllah ba'dal asar. Si anak menjawab, man yadmanuka, siapa yang bisa jamin ayah bisa hidup sampai asar? Berapa banyak mereka-mereka yang terzalimi, berapa banyak hak-hak orang yang belum diselesaikan. Itu langsung hilang tidurnya. Dipeluklah si anak tadi, masih umur belasan tahun, bersyukur kepada Allah yang anak dia mengingatkan pada dirinya. Jadi orang pun demikian, ada sesuatu yang bagus jangan ditunda. Ya. Wal insan, manusia ini selalu dalam kondisi bisa kena beberapa godaan, kesibukan yang banyak tidak habis-habisnya. Ingin berbuat yang baik diarahkan oleh setan untuk hal-hal yang lain lagi. Contoh umpamanya, ini contoh sederhana. Ba'da sholatus subuh, biasa dia baca Quran. Diarahkan, oh nanti deh, buka dulu handphone, mungkin ada yang penting. Yang penting jitu, nanti ada takziah apa, mungkin berita apa. Menarik kan? 1 menit aja dibuka, 2 menit nggak selesai, 3 menit baca sana, berita sana, masalah politik, masalah ini, setengah jam. Setelah itu ini. Jadi kalau ada hal yang positif, yang bagus, yang amal khair, jangan ditunda-tunda. Qala sallallahu alaihi wasallam, ightanim khamsan qabla khamsin. Jadi pergunakanlah, manfaatkanlah ya 5 hal sebelum yang 5. Jadi apa itu? Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Jadi masa muda banyak. Orang kalau sudah tua juga banyak pikiran, banyak dari segi kesehatan. Muda masih kuat, masih punya semangat, masih banyak yang bisa dilakukan. Ya, masih bisa keliling, bisa berdakwah, bisa berkunjung, silaturahim masih bisa dilakukan. Kalau udah pakai tongkat bagaimana? Oh gampang nanti pakai mobil, turun dari mobil udah susah. Ya. Nanti lama-lama main mobil-mobilan sendiri, jadi anak-anak lagi coba. Jadi jangan dianggap semakin tua itu semakin bisa juga muncul seperti anak-anak lagi. Nah itu. Jadi sebelum masa tua, masa muda, manfaatkan. Banyak orang-orang masih muda dan punya prestasi mengukir dalam sejarah luar biasa, masih muda. Ya. Nah, semua itu kembali kepada hadis ini, manfaatkan masa mudamu sebelum. Ya. Sihataka qabla saqamik, sehat dalam kondisi sebelum sakit. Sehat sebelum sakit, coba. Kapan seseorang itu tahu bagaimana kenikmatan kesehatan itu sendiri? Ketika dia sakit, coba. Ya, ketika sakit nggak bisa apa-apa. Yang tadinya sujud nikmat, ini sujud sudah susah. Ya, tensinya tinggi. Ada yang waktu sujud langsung tidur sudah. Berarti ini kondisinya udah nggak normal. Dan bahkan tidak bisa sujud lagi, hanya di tempat tidur. Jadi kesehatan itu karunia Allah yang luar biasa. Orang meminta sehat dan afiat. Nah ini bedanya ada. Ada kadang-kadang telinga ini sehat, tapi tidak ada afiat di situ, masih dengarkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mata sehat bisa mandang, tapi keafiatan tidak ada di situ karena masih melihat hal-hal yang dimurkai Allah. Allahumma afini fi jasadi, Allahumma afini. Jadi keafiatan itu lebih luar biasa lagi. Sehat dan afiat. Karena kalau sudah diberikan keafiatan, itu digunakan seluruh tubuhnya itu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa faraghaka qabla syughlik.
Jadi kondisi yang luang, nggak sibuk, sebelum kamu sibuk, ya masih banyak waktu, masih belum banyak kesibukan, manfaatkan itu sebelum kamu disibukkan dengan hal-hal yang lain. Jadi banyak hal yang, jadi ketika ada satu hari banyak kosong, manfaatkan itu, banyak yang bisa dilakukan, dibaca, ditulis. Ya, kalau seseorang bisa setiap hari membaca kurang lebih 60 halaman, luar biasa. Jadi peluang untuk membaca, ya kalaupun nggak bisa ya 1 jam, jangan sampai 1 hari nggak ada yang dibaca. Apalagi dalam kondisi kita sekarang bisa membuka handphone, tidak, di situ ada 2 hal, ada khair, ada syar, tinggal pilih aja. Dan nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah seseorang harus ada di hatinya, Allahu nadhiri, Allah melihatku, Allah menyaksikanku, Allah menjadi saksi atas diriku. Jadi semuanya itu kembali kepada diri seorang. Dimanapun dia bisa membaca, bisa, walaupun tidak membawa buku sebanyak mungkin. Ya, dia tinggal bagaimana dengan teknologi yang canggih sekarang ini, kembali kepada pribadi masing-masing. Wa ghinaka qabla faghrik. Punya uang banyak, kaya sebelum miskin, gunakan semuanya itu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan semuanya itu untuk membuat mereka-mereka yang susah juga tersenyum. Gunakan semua itu untuk kebaikan di dunia, dan sebelum di dunia kebaikan seseorang tersebut di akhirat kelak. Wa hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Nah itu. Jadi kalau 5 hal ini dijaga oleh diri seseorang, sungguh beruntung, bahagia orang tersebut. Menjaga masa mudanya sebelum datang tua, kesehatannya sebelum sakit, keluangan waktu sebelum dia sibuk dengan hal-hal tertentu, kekayaan yang dia miliki, harta yang dia miliki sebelum dia jatuh miskin, kehidupan dia sebelum dia mati. An-nasu niyamun fa idza matun tabahu. Manusia dalam kondisi tidur semuanya. Kapan dia terbangun dan kaget ketika Allah memanggilnya untuk menghadap kepadanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan, peluang, kehati-hatian untuk menjaga waktu kita, kesehatan kita, dan saudara-saudara kita dan kita semua untuk selalu berjalan, meniti untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.